Salam dan selamat hari baru, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 13 September 2021, Pekan Biasa ke-24. Tuhan menyapa kita melalui penginjil Lukas, bab 7 ayat 1 sampai dengan 10, dengan tema, Tuhan kenal setiap hati yang tulus. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Datanglah ya Roh Kudus, dampingilah kami untuk semakin mengenal kehendak Allah. Datanglah menolong kami untuk memahami sabda Yesus Sang Putra dan pesan-pesannya melalui doa dan permenungan kami hari ini. Datanglah ya Roh Kudus, berilah daya-Mu agar kami mampu mengenal hati kami, dan ubahlah hati kami kepada ketulusan sejati. Amin. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang.
ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sembuh kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan kenal setiap hati yang tulus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas berkisah bagaimana hati seorang perwira yang begitu mulia. Imannya pada Yesus diwujudkan dalam tindakan menolong orang lain. Dia mengusahakan kesembuhan hambanya yang sakit. Permohonannya yang tulus dan rendah hati mendapat pujian dari Yesus. Para sahabatku yang terkasih, belajar dari si perwira. Dia tidak menempatkan jabatannya sebagai senjata untuk menolong orang, namun imannya adalah senjata ampuh kesembuhan hambanya. Tuhan selalu melihat setiap ketulusan dari ungkapan permohonan kita kepadanya. Iman yang kuat, hati yang tulus dan rendah hati, selalu membawa perubahan hidup pada seseorang. Para sahabatku, tolong-menolong adalah hal penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan baik, dan hal ini tentunya sudah biasa kita lakukan. Yang perlu kita kembangkan terus adalah lakukan semuanya dengan hati yang tulus dan rendah hati, karena Tuhan mengenal setiap hati yang tulus. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang memiliki hati yang tulus untuk menolong orang lain. Dan ubahlah hati kami yang masih terbatas pada diri sendiri, agar mampu melihat kebutuhan orang yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah yang sakit dan menderita, kuatkanlah yang lemah dan tak berdaya, hiburlah yang berduka, dan bahagiakanlah jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah iman umat-Mu yang sedang dilanda kebimbangan. Mantapkanlah kembali iman mereka akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, para jompo yang sangat membutuhkan kasih dan perhatian. Semoga mereka mendapat cinta dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyatukan doa dan pengharapan kami dengan doa agung-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi di doa dan renungan hari berikutnya.